Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arizul Hakim dengan NIM 2061152. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan dan peramalan data saham dengan analisis time series. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang. Saham. Saham itu merupakan alat investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih, berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Perubahan nilai yang tercermin dalam suatu indeks dapat dijadikan indikator yang merefleksikan opini kolektif dari seluruh pelaku pasar. Adanya harga saham yang naik dan turun di setiap kondisi tidak memungkinkan jika harga saham terkadang bisa naik maupun anjlok. Dengan demikian, prediksi atau peramalan sebuah harga saham menjadi alat bantu penting bagi perencanaan yang lebih efektif dan efisien, agar para investor dapat dengan mudah mengukur sentimen pasar. Dan pada dasarnya, prediksi atau peramalan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Namun dengan menggunakan metode model time series, diharapkan menghasilkan prediksi yang baik dan optimal, karena karakteristik dari data saham merupakan data time series yang bergerak kontinu terhadap waktu. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana cara agar harga saham tetap stabil. Yang kedua, bagaimana menstabilkan faktor yang dapat membuat harga saham naik. Dan yang terakhir, bagaimana jika suatu harga saham sedang turun. Dan untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama, untuk mengetahui apakah ROA, DER, dan EPS secara parsial berpengaruh terhadap 8 harga saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah ROA, DER, dan EPS secara simultan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Untuk metode penelitiannya ini, saya mengambil populasi seluruh perusahaan sektor industri properti yang terdaftar di BEI. Untuk sampelnya, seluruh perusahaan sektor industri properti yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 sampai 2011. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi yaitu BEI. Pembahasan metode peramalan ARIMA atau moving average merupakan model prediksi harga saham yang lebih signifikan. Model ini lebih aplikatif jika digunakan untuk memprediksi harga saham dalam rentan waktu yang relatif pendek, misalnya mingguan, bulan, dan kuartalan. Dan model ARIMA-nya sebagai berikut. Dengan YT merupakan nilai data time series yang stasioner, YT-1, YT-2 merupakan nilai lampau series yang bersangkutan, ET-1, ET-2 merupakan variabel bebas, ET merupakan residual, beta 0 merupakan konstanta, beta 1, beta N, alpha 1, alpha N merupakan koefisien model ARIMA. Kemudian ada beberapa
jenis-jenis peramalan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi. Yang kedua, peramalan teknologi. Yang ketiga, peramalan permintaan. Yang keempat, jaringan syarat tiruan. Yang kelima, ANFIS atau Adaptive Neuro Fuzzy Interface System. Dan yang terakhir, Fuzzy Time Series atau FTS. Kemudian ada beberapa metode peramalan. Yang pertama itu metode kualitatif, yang kedua metode Delphi, yang ketiga riset pasar, yang keempat konseus, yang kelima analogi sejarah, yang keenam personal insight, dan yang terakhir metode kuantitatif. Kesimpulan pada artikel non-penelitian ini adalah mengetahui sebuah harga saham dalam berbagai metode dan dapat diambil hasil jika sebuah harga saham akan naik dan turun secara tidak menentu karena adanya banyak faktor yang tanpa diprediksi dengan melakukan sebuah penelitian pada beberapa metode. Sehingga untuk menerapkan data dan sistem metodologinya, kita harus mengerti apa arti saham. Kenapa saham bisa naik turun tanpa prediksi. Faktor apa saja yang menentukan hasil saham dan lain-lain. Sekian presentasi yang saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.